Ini mobilnya Fortuner teman-teman. Yang kemarin saya sudah sempat buat juga videonya. Masalah awal itu agak ngobos ya mesinnya itu. Dan ini sudah beli ring seher baru karena saya lihat liner buringnya ini masih lumayan bagus. Tidak ada baret dan masih toleransi ya. Jadi kita putuskan untuk beli ring seher baru dan sekarang kita mau coba cek ya teman-teman. Nah, ini mesinnya 2KD. Innova sama, terus Hilux sama. Dan karena ring seher barunya sudah ada, ini mau kita coba cek berapa celah ring sehernya. Kalau kemarin itu kalau kita pakai fuller ya 0,50. Nah, itu sudah lebih dari batas toleransi, teman-teman. Jadi kita beli baru, kita belum tahu ya. Sebentar kita akan tahu setelah saya ukur pakai fuller berapa celah ring sehernya. Oke, buat teman-teman boleh ikuti video ini sampai selesai, kita berbagi ilmu teman-teman ya. Jadi kalau mobil kita itu udah agak boros olinya, terus agak ngobos, keluar asap di stick oli banyak, udah kayak kereta api ada asapnya itu, itu ada kecurigaan dia ngobos istilah bengkel tuh ya. Jadi biasanya itu celah ring sehernya sudah terlalu jauh. Dan ini mobilnya masih standar mesinnya teman-teman. Oke ya, tanpa berlama-lama, ayo kita langsung cek celah ring sehernya. Ini saya sudah siapkan yang lama, ring seher lama dan ring seher yang baru. Oke teman-teman, kita coba ukur ya. Dan untuk ring sehernya ini buat teman-teman kalau tidak mampu beli original karena mahal, bisa pakai opsi yang merek NIK. Nah, itu udah termasuk bagus teman-teman. Nah, ini STD ya, itu ada kode partnya. Jadi jangan sampai salah beli untuk ring sehernya. Ini saya pakai yang ori teman-teman ya. Kalau solusi yang lain bisa pakai merek NIK. Nah, itu udah cukup bagus. Oke, kita ukur ya. Ini kan sudah saya lepas semua ini pistonnya 4-4-nya. Nah, saya akan ukur ini ring kompresi nomor 1 yang paling atas saya cabut dan kita akan bandingkan yang ring seher lama ini berapa celahnya berapa dan yang baru berapa celahnya. Nanti kita akan lihat ya teman-teman batas toleransi itu sampai di mana sih. Saya akan coba bantu jelaskan buat teman-teman yang mungkin belum paham. Jadi ring seher itu ada batas toleransi teman-teman. Jadi sampai berapa kalau kita ukur umumnya pakai fuller ya. Dan tidak boleh juga dia terlalu rapat. Kalau terlalu rapat itu efeknya nanti mesin cepat panas dan mesin bisa macet. Apalagi kalau habis di oversize blok mesin, habis masuk ke bengkel bubut. Nah, itu teman-teman perlu hati-hati ya. Untuk pemasangan ring baru setelah dibubut, blok mesinnya itu mesti kita ukur dulu teman-teman. Tidak boleh dia itu sampai di 0,20 kurang, misalnya terlalu rapat juga nggak boleh, nanti mesinnya akan macet. Itu ya pengalaman kita di bengkel yang pernah kita alami seperti itu. Jadi kalau terlalu rapat, mesin habis dibubut bloknya itu, begitu kita pasang nggak kita ukur lagi, kita sudah yakin, nggak taunya mesinnya panas. Begitu mesin cepat panas, di starter lagi nggak mau, mesinnya udah ngunci karena ring sehernya atau ring pistonnya terlalu rapat. Oke, ini karena blok mesinnya masih standar, kita akan coba ukur ya teman-teman. Nah, ini saya gunakan fuller ya. Kita akan mulai mengukur dulu ya teman-teman. Kita akan gunakan pakai yang ini ya, 0,40. Coba kita ukur di ring seher lama berapa celahnya ini. Kita masukin fullernya di 40 teman-teman ya. Coba kita cek. Bentar, kita cek dulu. Kita masukin fuller 40, ternyata kendor. Coba kita masukin lagi 50 teman-teman, kita naikin 50 ya. Nah, ini 50. Oke, coba kita masukin ke ring seher lamanya di sini. Nah, ini juga dia masuk sedikit agak peret ya. 50 teman-teman, udah lumayan besar ya. Batas toleransinya itu sebaiknya ada di 40 peret. Jadi 40 peret itu kalau sudah ke 50 itu pasti mesin akan agak ngobos. Oke, sekarang kita akan coba cek di maksudnya nomor 1 ini yang ring sehernya baru. Nah, ini mantep nih teman-teman, cakep ini. Ini dimasukin fuller 40-nya itu dia nggak bisa masuk ya. Jadi 30 ke atas lah, 40 ke bawah. Jadi ini sudah termasuk mesinnya bisa normal kembali teman-teman. Oke, jadi tadi sudah kita ukur teman-teman dan memang bagus ya karena dia ada di 40 peret atau 30 longgar.
tidak sampai lebih dari 40, itu sudah termasuk batas toleransi, udah cukup bagus. Kalau lebih dari segitu saya tidak sarankan. Sebaiknya teman-teman mengganti piston baru, naikkan dari standar ke 0,50 misalnya. Berarti kena mesin bubut itu bloknya teman-teman ya. Kalau ini nggak perlu dan ngobosnya pasti ini akan berkurang banyak. Tetap pakai piston yang lama masih standar, hanya ganti ring seher saja. Kemudian ini penting ya teman-teman, di sini nih tempat ring seher ini mesti dibersihkan nih ya, celahnya ini tidak boleh kotor. Sebab kenapa kalau kotor di sini, apa efeknya kalau kotor? Kalau dia kotor di sini, teman-teman, maksudnya gini, pas kita udah lepas pistonnya, terus kita kan mungkin mau ganti ring seher baru ya. Terus di sini tidak kita bersihkan, nanti ring seher barunya itu bisa macet. Dia nggak kembali. Harusnya kan ring seher itu kembali, dia nggak boleh macet. Kalau macet di sini, otomatis kompresi akan loss. Jadi ini wajib dibersihkan teman-teman. Kalau bengkel pasti ngerti deh gitu ya. Ini wajib dibersihkan. Jadi bisa dikerok pakai cutter seperti ini atau diamplas halus. Intinya di sini mesti bersih dan tidak boleh ada kotoran yang mengganjal pada saat pemasangan ring seher yang baru. Gitu teman-teman. Oke, setelah itu di sini saya akan contohkan sama teman-teman untuk kita pasang ring seher barunya ya teman-teman. Jadi di sini tuh ada ring seher yang paling atas tuh ring kompresi 1. Yang tengah-tengah itu ring kompresi yang kedua, dan yang paling bawah itu ring oli ya. Kalau ganti ring seher itu mesti ganti semua, wajib teman-teman diganti. Dan sekali lagi di sini pistonnya mesti bersih. Tidak boleh ada bekas kerak sisa pembakaran yang masih nempel di sini, nanti efeknya ring sehernya macet, mesin akan kehilangan kompresi. Karena waktu itu saya pernah ngalamin mobil itu ya, itu ring sehernya masih bagus sama linernya itu. Boringnya masih bagus, cuman karena banyak kerak jadinya ring seher itu macet, nggak bisa balik, akhirnya kompresinya itu lemah, turun kompresinya gitu teman-teman. Ini saya contohkan aja untuk pemasangan ring seher. Nah yang bawah ini satu ring oli kita pasang, kemudian nanti setelah ring oli ini dia kayak cacing gini ya baru pasang yang keduanya di atasnya teman-teman. Untuk pemasangan ring seher juga harus disilang ya. Nah ini yang atas kita pasang, atasnya yang ring cacing ini untuk ring oli ya, ring yang paling bawah. Oke, kita masukkan aja seperti itu ya, seperti ini teman-teman ya, kita masukkan. Oke, nah dia masih masuk ke dalam di bawahnya si ring cacing itu. Nah kemudian yang berikutnya kita akan pasang ring kompresi yang nomor 2. Ini kan ring sehernya beda, ada yang tebal, ada yang tipis. Nah, di sini ada tulisan 2N. Nanti tulisannya menghadap ke atas piston. Ya, kita masukkan di sini yang nomor 2. Ya, seperti ini teman-teman. Kita masukin pelan-pelan, nanti tulisan 2N itu menghadap ke atas ya. Jadi ini ring kompresi nomor 2 sudah terpasang. Sekarang kita akan pasang ring kompresi nomor 1. Tulisannya menghadap ke atas. Jangan menghadap ke bawah karena ini sudah dikasih tanda, dan ini ringnya tidak bisa ketukar karena modelnya beda, lebih tebal yang atas, kalau yang tengah tuh agak lebih tipis. Nah ini posisi atau kondisi sudah terpasang ke blok mesin teman-teman ya. Kita coba putar dan ini lancar ya. Dan awalnya tadi pistonnya tuh agak goyang, kalau sekarang udah nggak goyang lagi teman-teman setelah ganti ring seher. Oke, ini udah selesai teman-teman ya. Jadi seperti ini aja video kali ini, kita berbagi untuk edukasi. Jadi saya cuma memberikan teman-teman penjelasan. Mudah-mudahan teman-teman yang belum paham sedikit mengerti ya. Jadi ini video untuk berbagi, bukan mengajari teman-teman. Kita bagi-bagi ilmu saja, apa yang saya pahami saya sharing teman-teman. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi dan salam otomotif.